Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama akan menjalani kehidupan kita. Kita percaya bahwa hari ini kita mau andalkan bukan cuma pikiran, bukan cuma perasaan, karena pikiran dan perasaan bisa menipu kita, tetapi hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Tuhan yang mulia, yang melimpahkan kemampuan itu agar kita menjalani hidup ini lebih banyak syukurnya daripada hitung-hitungan matematikanya. Karena kalau mau dihitung-hitung, hidup kita banyak masalah, banyak pergumulan, dan rasanya jalan keluar susah. Tapi kalau hidup dalam hikmat, maka tidak ada yang mustahil. Mulia, mulia namanya PKJ 2. Kita pujikan bersama-sama. PKJ 2, mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan kalau semalam kami boleh beristirahat dengan baik. Terima kasih juga kami boleh bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mau menghadap hadirat-Mu Tuhan. Mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini adalah Ulangan 3 ayat 6 sampai 11. Ulangan 3 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di daratan tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Kadang tuh kita sebagai manusia itu suka mengandalkan feeling, ya misalnya lagi mau beli sesuatu yang agak mahal, kemudian ada di antara pilihan harus pilih A apa pilih B, misalnya motor atau rumah atau mau buka tempat dagang baru gitu ya.
Kita udah pakai feeling aja, itu pakai perasaan. Atau misalnya di kehidupan bergereja, kadang-kadang kita di panitia ingin menentukan ini atau ini, udah pakai feeling aja. Atau di keluarga, aduh kita sekolah mana ya nih si anak atau cucu atau ponakan, udah pakai feeling aja. Satu sisi kadang feeling itu kalau memang ketika kita gumulkan bersama-sama dengan Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan, sebenarnya itu bukan feeling, tetapi bagaimana Tuhan menggerakkan kita diberikan hikmat bijaksana. Tetapi ada masa-masanya feeling tuh nggak pas. Kalau kita cuma ngandalin perasaan kita dominasinya itu antara marah atau takut. Dua perasaan yang paling sering muncul ketika kita ada di hadapan masalah. Nah ini juga yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika lagi jalan di padang gurun. Mereka hidup tuh nggak aman-aman aja. Dia bukan bangsa militer, nggak punya kemampuan itu. Hanya bangsa tukang bangunan, sama bangsa gembala gitu ya, peternak lah gitu. Jadi dia nggak punya keahlian lain selain itu, perang pun nggak biasa gitu. Kalau pakai perasaan mereka pasti takut, sama seperti ketika mereka di hadapan laut Teberau gitu ya, dia mau nyebrang, aduh pulang aja dah, dia bilang gitu sama Musa kan, karena mereka ngadain perasaan nggak bisa nyebrang, udah mending balik aja gitu, minta ampun sama Firaun, habis itu balik lagi hidup normal gitu. Karena kadang-kadang perasaan kita hanya merindukan hal-hal yang biasa-biasa aja, kembali ke normal, hidup tanpa masalah. Tetapi hidup sama Tuhan itu penuh dengan dinamika dan sebenarnya tujuannya baik. Nah ini dibawa ketika Musa membawa umat berhadapan dengan Sihon, berhadapan dengan Og, berhadapan dengan bangsa-bangsa yang hebat dan besar. Tetapi Tuhan memimpin umat dengan cara yang luar biasa. Ketika dia bertemu berhadapan dengan tadi habis lawan bangsa Og, bangsa Sihon, bangsa Og, dia nggak hanya mengalahkan bangsa Og, tapi di kota itu ada bangsa-bangsa dari yang tempat lain, sehingga ketika kalah bangsa lain langsung kaget, ternyata bangsa Israel itu luar biasa hebat. Jadi Tuhan memilihkan musuh-musuh bagi Israel yang strategis. Dia nggak langsung lawan orang Amori sebenarnya lebih besar dan daerahnya lebih akan diseberangi sama mereka, tapi dia pilih daerah-daerah yang lebih kecil walaupun militernya juga kuat. Tapi tujuannya baik, supaya apa? Israel ditakuti sama orang-orang saat itu. Akhirnya yang orang ketika bangsa Israel lewat situ dia mundur semua. Jadi Tuhan bilang jangan takut, udah ikutin aja saya permintaan Tuhan, tinggal dijalanin aja. Tapi yang namanya orang Israel sama kayak kita, sukanya ngelawan gitu. Nah ketika Allah menolong Israel menaklukkan kota-kota itu, barulah mereka sadar, oh benar ternyata Tuhan tuh gak cuma suruh kita perang, bukan Tuhan juga nekat, bukannya Tuhan tanpa perhitungan, tapi Tuhan nggak benar-benar tidak hanya pakai perasaannya, tapi Tuhan dengan hikmat bijaksananya membuat bangsa kita bisa melewati ini semua. Sehingga hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita tidak hanya mau pakai perasaan, menjalani hari ini jangan pakai perasaan aja. Wah kalau perasaan kita jelek, otomatis satu hari juga jadi jelek. Sehingga perasaan dan kecerdasan itu Tuhan kasih dua-duanya di hidup kita. Pakai logika betul, tapi juga perasaan kita pakai ketika itu berkaitan dengan kehidupan dan hati orang. Sehingga dari situ lahirlah kebijaksanaan dan keberanian tentunya menapaki hari-hari. Kalau cuma ngandarin logika kita bisa takut, perasaan juga bisa takut. Tapi hikmat dari bijaksana dari Tuhan berarti mau ikut jalannya Tuhan. Sekalipun kayaknya jalannya itu nggak biasa gitu, nggak kayak pilihan manusia normal. Kalau menurut orang bilang gila, itu kamu jangan ngelakuin itu. Tapi kalau Tuhan bilang pergi, lakukan. Dan semoga hari ini kita banyak dengerin Tuhan, supaya hidup kita bisa melewati hal-hal sulit dan mengalami hal-hal yang ajaib. Tuhan mampukan kita, keluarga kita, pekerjaan, dan pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar dari kehidupan bangsa Israel. Kisah perjalanan mereka yang penuh dengan dinamika. Kami juga percaya hidup kami juga hari ini akan penuh dengan dinamika. Ajarkan kami tidak hanya mengandalkan logika, tidak hanya mengandalkan perasaan, tapi hikmat bijaksana. Agar nurut sama Tuhan, sehingga jalan kami sekalipun buntu, mustahil, semuanya bisa dilewati. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.